Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Selasa 17 Agustus 2021 bersama saya Romo Parsono. Para sahabat yang terkasih, semoga kasih, kesehatan, dan damai sejahtera Kristus selalu menyertai kita. Sejenak kita hening, menyadari kehadiran Tuhan, membuka budi dan hati untuk mendengarkan Injil suci dan merenungkan dari Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Ada kalanya kita mendapat pujian dari teman atau dari sahabat atau dari orang lain. Kita senang, bahagia karenanya. Namun pujian itu bisa tulus, bisa juga tidak. Mungkin Anda pernah ditelepon orang yang tidak Anda kenal, dipuji-puji dan mengaku-ngaku sebagai teman lama, mengaku sudah sukses di tempat lain dan akan memberikan hadiah berupa puluhan juta rupiah. Tetapi ada syaratnya, harus kirim dulu ratusan ribu rupiah. Saat kecil mungkin kita ingat, kita puji ibu kita sebelum akhirnya meminta sesuatu. Harapannya dengan pujian itu, ibu mengabulkan permintaan kita. Suatu ketika, Yesus dipuji murid-murid dari orang-orang Farisi. Tapi sebuah pujian untuk menjebak, untuk menjerat. Untungnya Yesus sadar. Dengan rendah hati dan sabar, Yesus melayani pertanyaan dan menjawab mereka tanpa melukai. Bahkan jawabannya membuat mereka mempunyai wawasan baru. Kita bersyukur atas pujian yang kita terima. Seringkali dengan pujian itu, kita terbantu untuk mengembangkan diri dan iman kita. Bahkan kadang-kadang mengembangkan sesama kita. Namun kadang kita juga perlu waspada. Apakah tulus atau bulus? Namun lebih dari itu, mari kita belajar bersikap seperti Yesus. Tidak GR, tetap tenang, tidak bera priori buruk terhadapnya, dan dengan rendah hati menggunakannya untuk mengembangkan diri dan sesama kita. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas pujian yang kadang kami terima. Semoga dengannya kami makin tumbuh dan berkembang seturut teladan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita dan orang-orang yang kita kasihi diberkati, dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.
Salam mendoan.